everyone, let me introduce myself. I am Intan Harulbaria, a student from Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PBSI. I'm here to review all the materials I have learned since the beginning of my university journey up to now. Enjoy the show. Okay, my first topic will be about regular verb and irregular verb. Number 1, regular verb. Regular verb adalah kata kerja beraturan yang kata kerjanya dapat diubah secara teratur, yaitu dengan menambahkan akhiran ed atau d. Number 2, irregular verb. Irregular verb adalah kata kerja tidak beraturan yang tidak memiliki bentuk perubahan yang pasti dan sesuai aturan. Nah, itu dia seputar materi tentang regular verb and irregular verb. Selanjutnya, saya akan membahas tentang countable noun and uncountable noun. Check it out. Countable noun atau kata benda yang dapat dihitung. Kata benda yang dapat dihitung adalah benda yang dapat dihitung satu persatu. For example, book, car, and apple. Kata benda ini memiliki bentuk tunggal singular dan bentuk jamak plural, yang biasanya dibuat dengan menambahkan s atau es di akhir kata. Misalnya, books, cars, and apples. Dapat digunakan dengan kata bilangan numeral seperti 1, 2, dan seterusnya untuk menyatakan jumlah yang pasti. Selanjutnya yaitu uncountable noun atau kata yang tidak dapat dihitung. Kata yang tidak dapat dihitung ini adalah benda yang tidak dapat dihitung secara individual seperti water, rice, dan seterusnya. Kata benda ini biasanya tidak memiliki bentuk jamak dan tidak dapat digunakan dengan bilangan kata yang tepat. Untuk menyatakan jumlah atau jumlah yang tidak terbatas menggunakan kata bantu countable seperti some, a lot of, a little, dan seterusnya. Contoh, I need some water. Saya membutuhkan sedikit air. Adapun perbedaan penggunaan some, any, many, much, a lot of, and a bit of. Yang pertama, ada some, digunakan untuk menyatakan jumlah yang tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit. Yang kedua yaitu any, digunakan dalam kalimat negatif atau pertanyaan. Yang ketiga, much, digunakan untuk menyatakan jumlah besar, khususnya dalam konteks yang tidak dapat dihitung. Yang keempat, many, digunakan untuk menghitung kata benda yang dapat dihitung. Yang kelima, a lot of, digunakan untuk menyatakan jumlah yang besar atau banyak. Dan yang terakhir, a bit of, digunakan untuk menyatakan jumlah kecil atau sedikit. Kali ini, saya akan membahas cardinal number and ordinal number. Cardinal number atau angka kardinal adalah angka-angka yang digunakan untuk menghitung atau mengukur jumlah atau banyaknya suatu benda atau orang. Cardinal adalah number atau bilangan biasa. We can say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Itu adalah bilangan number biasa, yang mana cuma 1, 2, 3, sampai 10. Tapi jikalau belasan, we can say 10, yang mana e-nya itu ada 2, dan bacanya pakai i panjang. Jadi bisa kita sebut 14, 15, 16, 17, sampai 20. Contoh kalimatnya, I have 2 cats. Saya memiliki 2 kucing. There are 5 apples on the table. Ada 5 apel di atas meja. Selanjutnya yaitu ordinal number. Ordinal number adalah angka-angka yang digunakan untuk menunjukkan urutan atau posisi suatu objek dalam suatu rangkaian. Ordinal number ada tambahan ke yang bisa kita sebut ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Seperti ST untuk posisi pertama, ND untuk posisi kedua, RD untuk posisi ketiga, dan TH untuk posisi keempat, dan seterusnya. So you can say first, second, third, fourth, fifth, dan seterusnya. Kalau penulisan first itu ST, second itu ND, third itu RD, dan seterusnya pakai TH. Nah, selanjutnya saya akan membahas part of speech. Part of speech adalah klasifikasi dari kata-kata yang dikategorikan dari peran dan fungsinya dalam struktur kalimat sebuah bahasa. Adapun jenis-jenis part of speech diantaranya noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, dan interjection. Yang pertama ada verb, kata kerja untuk menggambarkan apa yang subjek lakukan dalam kalimat. Example, go, drink, read, run, dan lain-lain.
Yang kedua, ada noun, digunakan untuk menentukan nama orang, benda, tempat, ide, atau tindakan. Contohnya woman, man, pen, pencil, eraser, dan lain-lain. Yang ketiga, adjective, pengubah kalimat untuk menjelaskan kata benda atau kata ganti. Contoh, beautiful, cute, dan sebagainya. Yang keempat, pronoun, kata pengganti kata benda dalam kalimat. Contohnya his, them, mine, dan seterusnya. Yang kelima, ada adverb, memodifikasi atau menjelaskan kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan dalam kalimat. Contoh, today, maybe, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu preposition, menunjukkan hubungan antara kata benda atau kata ganti dan beberapa kata lain dalam kalimat. Contoh, in, at, of, dan seterusnya. Yang ketujuh, conjunction, digunakan untuk menghubungkan kata, klausa, frasa dari kalimat menjadi satu. Contoh, for, and, nor, but, dan lain-lain. Yang kedelapan yaitu interjection, kata independen yang ditambahkan ke kalimat untuk mengekspresikan emosi. Contoh, wow, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu descriptive text. Descriptive text is a text describes a particular person, animal, place, or thing. Jadi, descriptive text adalah teks yang mendeskripsikan orang, hewan, tempat, atau benda tertentu. Kita menuliskan descriptive text ketika ingin menggambarkan apa yang kita lihat kepada orang lain. Generic struktur dari descriptive text ada dua. Yang pertama, identification, dan yang kedua, description. Saya akan menjelaskan satu persatu. Identification, this part introduce where or who the subject being described. Jadi, di bagian ini memperkenalkan di mana atau siapa subjek yang dideskripsikan. Next, description. This part shows the detailed description of subjects. It may include the information about the appearance or quality. Jadi, bagian ini menunjukkan detail deskripsi subjek termasuk informasi tentang penampilan atau kualitas. Adapun language features, using simple present tense, using adjective and adverb, and using present passive voice. Audio Jungle.